Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dewi Trias. Kali ini saya akan masak gulai nangka atau gulai cubadak. Nah, biasanya saya bikin telur dadar padang untuk lauknya. Tapi kalau teman-teman gak ingin ribet, cukup telur dadar biasa atau telur kasih garam digoreng dadar gitu ya. Itu udah kasih gulai nangka ini, dah enak banget teman-teman. Apa saja bahan yang dibutuhkan dan bagaimana cara buatnya? Silahkan tonton hingga akhir karena saya juga akan berbagi cara memilih nangka ini masih muda atau sudah tua. Karena untuk gulai nangka ini paling enak kita menggunakan nangka yang masih muda ya teman-teman, agar hasilnya itu lembut dan gurih. Nah, bahan-bahan yang dibutuhkan adalah ada 10 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 6 buah cabai merah besar. Ini bisa ditambah cabai merah keriting kalau teman-teman ingin lebih merah dan lebih pedas. Tapi kalau nggak ingin pedas, pingin merahnya aja, cukup buang bijinya. Lanjut ada 3 ruas jahe, 2 ruas kunyit, 2 ruas lengkuas, dan sekitar 3 butir kemiri yang sudah saya sangrai. Lanjut ada 1 sendok makan ketumbar yang sudah disangrai juga. Lanjut ada rempah khas Padangnya, ada 2 butir kapulaga, 8 buah cengkeh, dan 1 buah bunga lawang. Yang ini jangan di skip ya teman-teman. Lanjut ada 1 sendok makan garam, 1 sendok teh lada putih, dan 1 sendok teh kaldu jamur. Nah, ini untuk daun-daunannya ada 2 lembar daun kunyit. Ini bisa di skip kalau teman-teman nggak ada. Lanjut ada 1 batang serai dan 5 lembar daun jeruk. Nah, ini pilih yang tua ya teman-teman, karena yang tua itu rasa dan aromanya tuh lebih kuat. Ciri-cirinya dia punya kulit yang daun yang lebih tebal dan warnanya gelap seperti ini. Nah, langkah pertama kita potong kecil-kecil si nangka mudanya. Gimana cara pilih nangkanya? Pilih yang bijinya kecil-kecil kayak gini teman-teman. Nah, semakin besar bijinya berarti dia tuh semakin tua. Nah, biasanya biji yang tua itu dia tuh punya kulit biji yang keras dan daging yang kurang lembut, sehingga kurang sedap juga jika dimasak. Nah, jika ditekan bijinya seperti ini, bisa pakai ujung jari atau pakai kuku, dia tuh empuk. Berarti itu tandanya nangkanya masih muda. Lalu ini ada daging, bisa dipotong sesuai dengan selera, bisa pakai iga atau di skip pun kalau nggak ada juga nggak masalah. Lanjut ada sekitar 1,5 liter santan encer dan 250 ml santan kental. Nah, sebelum itu lumuri pisau dan telapak tangan dengan sedikit minyak. Tujuannya agar getah nangka muda itu nggak nempel di pisau dan telapak tangan. Untuk bagian tengahnya ini kita buang ya teman-teman. Lanjut kita potong nangka muda sesuai selera. Lalu tumis bumbu halus dengan sedikit minyak. Lanjut masukkan daun kunyit, daun jeruk, dan serai. Lanjut kita tumis hingga dia tanak. Ciri-ciri kalau bumbu halus ini udah tanak adalah ya udah bisa mengeluarkan aroma harum. Nah, kalau dia udah muncul aroma harumnya, otomatis rasa sedap dalam bumbu itu udah keluar. Nah, sehingga dia udah siap dicampur dengan bahan yang selainnya. Nah, ini sudah tanak, kita bisa mulai masukkan si dagingnya. Tumis kurang lebih 10 menit sampai daging agak berubah warna atau udah nggak mentah aja ya teman-teman. Nah, ini setelah 10 menit tumis daging, kita bisa mulai masukkan si santan encernya.
Nah, setelah santannya mendidih, kita bisa mulai masukkan si nangka mudanya. Nah, ini saya ada stok tahu pong, tahu yang udah gorengan dari penjualnya itu saya tambahin buat tambahan bahan aja. Nah, kalau teman-teman ada tahu Sumedang itu nggak apa-apa, bisa dimasukkan, asal jangan tahu putih yang kita goreng sendiri itu ya teman-teman, karena itu bisa ngerubah rasa dari gulai nangka. Oke, kita bisa mulai masukkan rempah khas Padangnya, mulai dari kapulaga, cengkeh, dan bunga lawangnya. Masukkan juga garam, lada bubuk, dan kaldu jamurnya. Lanjut kita rebus si kuah gulai ini kurang lebih selama 15 menit ya teman-teman. Nah, ini gulai nangkanya setelah direbus kurang lebih selama 15 menit, mulai keluar minyak dari bumbu halusnya. Nah, di stage ini si nangka mudanya itu udah mulai empuk teman-teman, tapi dia tetap belum lembut. Jadi kurang sedap juga kalau dimakan. Nah, kita bisa cek dia sudah mulai empuk. Ini padahal tanpa direbus dulu ya teman-teman. Jadi si nangka muda itu langsung dimasukkan saja. Tuh, dia sudah mulai empuk. Nah, di stage ini kita bisa mulai masukkan si santan kentalnya. Nah, setelah santan kental dimasukkan, rebus kembali si gulai nangka kurang lebih selama 15 menit. Jangan lupa ditutup. Nah, ini udah 15 menit, nangka mudanya juga udah mulai empuk. Di stage ini teman-teman udah bisa mulai koreksi rasa. Jika dirasa rasanya kurang, bisa tambahkan garam, lada bubuk, atau kaldu jamur. Nah, yang terpenting adalah jangan tambahkan gula, karena gula dalam gulai atau masakan Padang itu bisa merusak si gurihnya gulai ini tadi, karena rasanya udah kayak nggak masakan Padang lagi ya teman-teman. Nah, ini dia rasanya gulai nangka sudah pas sekali. Nangkanya juga nggak hanya sekedar empuk tapi juga lembut. Tandanya dia mudah sekali untuk robek teman-teman. Oke, jika seperti ini kita bisa matikan kompornya dan gulai nangka siap disajikan. Ini dia gulai nangka muda atau gulai cubadak khas Padang. Rasanya enak banget, nangkanya itu lembut, bumbunya juga merasuk ke dalam si nangkanya itu tadi. Ini dimakan pakai nasi anget-anget tambah telur dadar, dah enak banget. Sensasi makan di rumah makan Padang, padahal kita lagi di rumah. Oke, terima kasih telah menonton hingga akhir, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.